Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang nyampe mata pelajarannya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hati kami ke jalan yang lurus. Kalau kita mengambil dari ihdinas siratal mustaqim, jadi dari hada yahdi, hudan hadin mahdiyun. Jadi fi'lun amalnya ihdi, tunjukilah. Mengambil dari kata hudannya adalah petunjuk. Jadi di Al-Fatihah itu sebenarnya sudah lengkap sekali, sehingga pada pertengahan oleh Allah diberitahu hudan. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Nah, petunjuk ini banyak. Jadi ada petunjuk dari akal pemikiran atau agama, terus kepada insan, atau kalau dari dulu itu adalah para anbiya, para nabi yang membawa petunjuk kepada umatnya. Maksudnya bukan membawa, memberitahu sebagai narasumber pemberian kepada seluruh umatnya. Jadi bukan memberi petunjuk ya, cuma narasumber petunjuk maksudnya. Jadi semuanya yang memberi petunjuk adalah cuma Allah, Allahu Rabbi. Hanya Allah yang akan berkehendak kepada orang yang mau diberi petunjuk maupun tidak. Nah, tetapi dalam Al-Qur'annya sangat dijelaskan nanti permainan skenario ilahi pada firman-firmannya. Disitulah permainan akal yang akan Allah memberikan petunjuk langsung kepada hatinya. Nah, contoh seperti ini. Kalau petunjuk akal, nah ini petunjuk akal yang ada pada insani masing-masing kan berbeda. Suatu perdagangan, katanya akal, saya kalau kulaan ini mungkin akan lebih besar labanya. Itu namanya petunjuk akal. Kalau petunjuk agama, petunjuk agama adalah peraturan yang harus kita ikuti. Peraturan tersebut yang sudah terbaca, yang diturunkan kepada beliau dari Iqra. Itu namanya petunjuk agama. Peraturan masing-masing itu beda-beda. Contohnya, sekarang seorang kinerja punya bos, beliaunya juga punya peraturan. Ya harus ikuti peraturan tersebut supaya bisa selamat dan gajinya bisa bagus. Kan gitu. Itu petunjuk peraturan termasuk kepada agama. Agama tersebut adalah macam-macam. Cuma dalam Al-Quran yang sangat jelas diterangkan oleh Allah, innad dina indallahil Islam. Ya pada hakikatnya semuanya adalah Islam. Cuman sekarang terbentuk organisasi,
sebagaimana di waktu beliau memberitahu kepada para sahabatnya, terus kepada tabi'innya, umatku besok akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah sekarang banyak sudah. Terpecahnya apa? Islam organisasi. Nah, termasuk NU, Muhammadiyah, Thariqah Tijaniyah, Thariqah Naqsabandiyah. Itu sama. Itu membuat peraturan agama yang harus diikuti. Apabila masuk kepada organisasi tersebut, ya ikutilah. Ya karena di sana termasuk mendapat petunjuk dari insan yang dinamakan kalau dulu adalah nabi, kalau sekarang adalah mursyid. Tapi beda dengan petunjuk ilahi. Nah, kalau petunjuk ilahi yang akan masuk kepada seorang insani itu yang langsung kepada hatinya bagi orang-orang yang mukmin. Nah, ini bedanya. Kalau petunjuk akal, petunjuk agama, petunjuk para insan, beda. Harus kita bisa membedakan di antara petunjuk-petunjuk yang lain. Tapi kalau petunjuk yang langsung dari Allah, itu jelas sekali dalam firman-Nya, wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Itu. Barang siapa yang iman kepada Allah, maka hatinya akan diberi petunjuk oleh Allah. Itu khusus yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Jadi apabila Allah sudah berkehendak ingin memberi petunjuk kepada salah satu hamba, tidak akan ada yang menghalangi. Nah, bagaimana kita caranya untuk iman kepada Allah? Nah, ini yang harus kita cari. Bagaimana mencarinya? Ya sangat jelas. Allah berfirman kepada Musa alaihissalam. Karena kalau dalam Al-Qur'annya wa Musa taklima. Apabila kita mengikuti firman-firman Allah yang sudah tertulis atau tersurat, ridho ilahi tidak akan kemana-mana. Allah akan memberikan ihdinas siratal mustaqim. Makanya Allah juga mempunyai peraturan kepada semua makhluknya. Cuman dengan akal ini yang akan bisa merusak petunjuk tersebut karena keluar dari petunjuk. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, jangan sampai kita keluar dari firman-firman Allah. Ikutilah peraturan-peraturan Allah yang sudah tersurat pada Al-Quran. Yang membawa beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang dijadikan contoh oleh Allah supaya diikuti. Ati'ur Rasul. Kemudian pada surat An-Nur yang berkaitan dengan petunjuk, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatim mubayyinat wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Hanya mari kita berhati-hati. Kalau kita sudah membaca petunjuk tersebut yang sudah tersurat dalam Al-Quran, jangan keluar. Contohnya, dalam peraturan agamanya,
ini wajib, ini haram, ya jangan dilanggar. Maksud dari keluar berarti tidak mengikuti peraturan yang sudah tersurat dalam Al-Qur'annya. Jadi ini wajib, ini larangan, ini mubah, ini makruh, ini wajib, ini sunnah, ya kerjakan. Itu maksud tidak keluar pada peraturan Allahu Rabbi. Jadi disitulah Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, di sini sangat jelas Allah menerangkan dalam firman-Nya yang ada dalam Quran bahwa Al-Quran itu adalah penuh petunjuk, dan barang siapa yang mengerjakan akan mendapatkan pahala yang besar. Sangat jelas di sini. Mengerjakan, bukan membaca saja. Yang diterangkan dalam Al-Qur'annya adalah mengerjakan, bukan mangkoro'ah. Bukan bacaan, adalah amal. Jadi apabila ini menunjukkan perintah, kerjakan. Larangannya juga kerjakan. Bagaimana mengerjakan perintah dan larangannya? Kalau perintah berarti dikerjakan secara peraturannya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh beliau, sholat syariahnya yang 5 waktu. Bagaimana dengan larangannya? Dikerjakan juga, tapi mengerjakan ditinggalkan, bukan dijadikan perilaku. Itu maksudnya. Sama-sama bekerja, tapi mengerjakan yang satu, kebalikannya perilaku tidak dikerjakan. Itu. Kemudian surat Al-An'am ayat 39. Walladzina kadzdzabu biayatina summum bukmum fidz zulumat. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Ini sangat jelas sekali. Jadi yang mendustakan firman-firman Allah yang sudah kita baca, paham dengan artinya, tidak mengikuti apa yang kita baca peraturan tersebut, maka Allah memberikan gelar sumum, bukmun, dan dalam kegelapan. Jadi walaupun tidak bisu digelari bisu, walaupun tidak buta mempunyai gelar buta. Apabila sudah bisu dan buta, ya maka masuk kepada gelap gulita, karena cuma membaca saja. Nah, disitulah
mari kita betul-betul pelajari. Apabila sudah mengerti peraturan-peraturan yang sudah menjadi petunjuk akal pemikiran kita yang akan masuk kepada hati, mari kita jadikan af'al. Af'al maksudnya dijadikan perilaku. Baru kita akan mendapatkan petunjuk yang betul-betul kita pelajari sehari-harinya. Kemudian surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Sangat berkaitan sekali ya. Dijelaskan oleh Allah, ikutlah jalan yang lurus. Maksudnya yang sudah kita pelajari Al-Qur'annya. Jangan mengikuti peraturan-peraturan yang menyimpang dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa supaya manusia agar bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi kalau secara hukum takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya cuma 2 kok. Tidak banyak, kan gitu. Terus kemudian surat An-Nahl ayat 9. Wa 'alallahi qasdus sabil wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ja'id walau sya'a lahadakum ajma'in. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Sangat jelas sekali sebenarnya pada firman-firman Allah. Kalau kita betul-betul mempelajari, Allah itu tidak pernah memberikan jalan yang belok, jalan lurus, jalan yang benar. Dan juga kepada orang yang Allah kehendaki. Ya dari akal pikir kita, kalau kita cuma belajar saja tapi tidak dipikirkan, pada firman-firman Allah itu diterangkan, pada surat Yusuf itu diterangkan semuanya, itu penerangan-penerangan dalam Al-Quran itu diulang-ulang supaya kita betul-betul mengerti apa maksud dan tujuan Al-Quran itu dijadikan petunjuk. Jadi mari jangan kita menyimpang dari Al-Qurannya. Pada kitab-kitab yang lain bukan salah, benar, akan tetapi pada selain kitabullah Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qurannya, di situ hasil para anbiya, hasil para sahabat, hasil para ulama, kiai dan ustadz. Cuman kita jangan sampai menjadi ikut-ikutan. Kembalikan lagi kepada Al-Qurannya. Jadi tidak katanya,
menurut kiai, menurut ustadz, menurut ulama. Akhirnya apa? Bukan menurut firman Allah. Padahal kita narasumber dari Al-Quran. Nah, kitab-kitab yang lain semuanya yang benar. Karena dari akal pemikiran beliaunya diciptakan peraturan yang baru. Namanya petunjuk agama. Juga mengambil dari Al-Qurannya. Karena akal pemikiran kita membaca suatu kitab tidak mungkin sama dengan akal pemikiran yang menciptakan peraturan dari kitabnya. Tidak mungkin sama. Jadi mari kita pelajari lagi. Oh, mana Al-Qurannya? Oh, ini menurut keterangan kitab ini. Nah, sesuai enggak? Ya, kalau sesuai, mari kita ikuti. Jadi kitab itu bukan salah, benar. Tapi tidak boleh dibenarkan orang ahli kitab, kan seperti itu. Dalam Al-Qurannya dijelaskan. Nah, kembalikan lagi kepada Al-Qurannya. Takutnya apa? Menafsir, mentakwil dan sebagainya. Tidak sesuai dengan yang kita tuju. Nah, kemudian surat Al-Hajj ayat 63, likulli ummatin ja'alna mansikan hum nasiku fala nazi'annaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Jadi syariatnya beliau yang sudah ditetapkan menjadi peraturan yang 5 waktu. Allah memberitahu tidak boleh ditentang yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad atas perintah Allahu Rabbi. Berarti apabila beliau memberikan peraturan syariat, berarti berada di jalan yang lurus. Nah, sehingga sampai sekarang sholawatnya terus dikumandangkan supaya kita tidak lupa kepada perilaku beliau, walaupun beliau sudah sifatnya atau insan wujudnya pulang ke tanah, ruhnya pulang kepada Nur Muhammad, langsung ke Nurullah. Cuman namanya sampai sekarang tetap selalu disebut-sebut. Jadi kalau Nabi Muhammad seluruh dunia, mungkin kalau para nabi yang lain ya sekilas, tapi wajib kita mengetahui Nabi yang 25. Tapi yang sering kita sebut Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang dijadikan contoh oleh Allah ke jalan yang lurus. Apakah para anbiya dulu itu tidak menunjukkan kepada jalan yang lurus? Ya, tidak. Juga sama, beliaunya itu memberi jalan yang lurus, akan tetapi kaumnya banyak yang ingkar, sehingga membuat nabi lagi. Ingkar kaumnya membuat nabi lagi. Ya juga Nabi Muhammad seperti itu, kaumnya juga banyak yang ingkar, tapi alhamdulillah dengan kesabaran beliau tidak membuat nabi lagi,
cukup Nabi Muhammad yang dijadikan teladan yang baik sampai sekarang. Apabila ada nabi lagi berarti palsu, karena beliau dinamakan awalun nabi wa akhirun nabi. Maksud dari awalun nabi, beliau itu, ini secara kitabnya ya, kenapa kok beliau kan nabi yang terakhir? Kenapa kok ada kedua-duanya? Nabi Muhammad huwa awalun nabi wa akhirun nabi. Kan bingung. Kok bisa dikatakan nabi yang pertama juga nabi yang terakhir? Bingung tidak kira-kira? Bingung kan? Nah, supaya tidak bingung, ini. Jadi sebelum makhluk semuanya itu diciptakan, Nur Muhammad sudah terciptakan lebih dahulu. Makanya dinamakan awalun nabi, dinamakan akhirun nabi. Sifat bentuk Muhammadnya, Nabi Muhammad yang dijadikan Rasul, tidak ada nabi lagi, ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar tidak bingung, huwa awalun nabi akhirun nabi, karena sebelum semuanya diciptakan Nur Muhammad sudah terciptakan dahulu. Biar tidak salah paham, nanti bingung, kok bisa orangnya satu, kok bisa namanya dua, awalun nabi wa akhirun nabi, kan gitu. Nah, jadi kalau diterangkan seperti ini, kemungkinan kan tidak bingung lagi. Cuman lebih dipahami kembali apa arti dari nur, apa arti dari sifat Muhammadnya ya. Kemudian surat Al-Zukhruf ayat 43, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Ini sangat jelas sekali. Jadi Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan kemana? Ke jalan yang lurus. Kalau sekarang tidak repot-repot kita. Kalau dulu Nabi Muhammad berjuang keluar masuk Gua Hiro, dari ayat 1 ke ayat 2 ke ayat 3 terus dikumpulkan, ditulis di batu, ditulis di pohon kurma. Ada kalau sekarang enak sudah kita semuanya tinggal membaca karena sudah dikumpulkan menjadi satu. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'annya dijadikan mushaf Utsmani. Nggak usah tirakat, tinggal kita pelajari, baca dan ikuti perilaku beliau yang dijadikan contoh yang sangat amat baik. Itulah maksudnya. Jadi sekarang kita mempelajari saja. Apakah kita tidak boleh membaca Al-Quran yang terjemah? Ya boleh. Tapi membaca bukan menafsir. Ya kenapa? Kita bukan orang Arab. Kita orang Indonesia. Pelajarilah peraturan-peraturan tersebut yang bisa dipahami kita sendiri. Kalau Al-Qurannya jelas pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia Nabi Muhammad bingung juga. Harus belajar dong. Kan gitu. Karena beliau itu adalah orang Arab,
bersamaan kitabnya juga Arab. Di surat Yusuf itu diterangkan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab supaya kita berakal atau berpikir. Makanya semuanya diciptakan oleh Allah, dijadikan narasumber untuk menyampaikan kepada yang mau mempelajari. Makanya banyak tadi yang di depan saya terangkan adalah petunjuk akal, petunjuk agama, petunjuk nabi. Kalau sekarang mursyid, itulah. Jadi seorang guru yang harus kita mempelajari supaya nyampe kepada petunjuk ilahi yang diberikan kepada hati kita untuk menambah iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.